Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, saya sedang berada di luar desa ini, lagi main-mainan. Dapat temuan TP Polytron sobat, dengan kondisi penyakitnya seperti ini. Sobat perhatikan ya. Ada sekitar beberapa detik di sini ditabung nyala sekitar 3 cm ya. Nah, cuma nyala seperti itu doang, lalu menghilang lagi ya. Dan kemungkinan ini yang rusak adalah flybacknya ya. Putarkan ke atas bujur banding. Kemungkinan sobat ini flybacknya yang rusak. Di sini sudah ada tanda-tanda di bungkus pakai isolasi ban ya. Padahal ini seharusnya tidak boleh dilakukan ya, karena flyback itu memiliki tegangan yang sangat tinggi. Terus isolasi ban ini identik ada basah ya sobat, jadi malah seolah sama saja diberi perambatan ya, karena tegangannya kan sangat tinggi. Jadi jika flyback mengalami kebocoran, sebaiknya malah harus dibersihkan ya, sama ininya juga kita bersihkan nanti pakai bensin sobat, pakai bensin. Dan kalau mau bocor ini dimasukin selang sobat, jangan dibungkus. Sini saya sudah sediakan ini flyback penggantinya, JF 0501 19577. Ini sebagai pengganti ya sobat, karena flyback yang orinya adalah JF 05 19 berapa? Flyback yang aslinya adalah JF 0501 19539 sobat. Di sini saya akan bersihkan dulu mesinnya ya, kondisinya seperti ini. Hati-hati saat membukanya sobat, jangan sampai membuat retak mainboard PCB. Bisa tanpa dipikir deh, sobat, sebelum membongkar PCB atau mengambil PCB mesin TP Polytron, biasanya tegangan 185 delco 250 ini suka masih ngelem-lem, jadi harus dibuang dulu ya. Kalau nggak dibuang nanti kepegang, bisa sakit. Sudah di rem sobat. Be jarum. Hah? Ini cara mencabut bagian screen sobat, ini ditekan pakai jarum. Mungkin jarumnya terlalu besar. Oh tidak, seperti ini sobat. Kita terjeros pakai jarum, ini lubangnya. Sekarang bagian kedua
Ini flybacknya sudah terbongkar, sementara kita bersihkan dulu mesinnya sobat. Kita bersihkan dulu sobat, ini mesinnya mungkin udah sekitar kurang lebihnya 10 tahunan ya. Dan sebaiknya jika TV yang sudah lama tidak dipakai, misalkan lama tidak terpakai dan mau dicoba diaktifkan lagi, sebaiknya dijemur dulu sekitar 2 jam. Membuang kelembaban. Jadi elektronik itu anti lembab, harus benar-benar kering baru nanti mulai dioperasikan kembali. Mangu. Yang sapi. Boleh kali itu 1 kilo hewan. Parah ya. Kita jemur dulu sobat sekitar beberapa ya. Ini sobat, kita bersihkan ini lubang flybacknya ya. Sebelumnya kita konsletkan dulu ke ground karena takut di sini ada tegangan yang masih tersimpan. Kita buang dulu seperti ini sekitar beberapa detik, dan kita akan coba bersihkan ini menggunakan bensin ya. Tabungnya sudah berat, bocor sobat. Ini setelah dibersihkan pakai obeng dalamannya, sobat bisa menyimpan template di dalamnya ya, di dalam lubang ini doang. Terus pinggirnya kita lem pakai auto sealer, jangan pakai Alteco atau plastik steel. Oke sobat, kita pasang ya. Ini yang aslinya JF050119 539 dan kita ganti JF50119 577. Ini kode mawon ya, alias sarua wae sobat. Kita pasang. Mal angga sapoe atunya mun digawean oge. Tuh sobat, jadi harus belajar elektronik banyak. Ini lumayan ya, kalau mau dikerjain mungkin ini nggak bakal selesai 1 hari ya. Yang penting kerjaan kita istilahnya sudah diakui ya, lumayan lah. Jadi kita bisa kerja sambil ngesot kayak gini. Coba kita pasang ke sini. Ini screen. Fokusnya tidak usah disolder ya, kita tinggal masukkan lagi aja. Kita langsung kunci. Hati-hati saat memasang, jangan ada guncangan ke pinggir sobat, karena tabung di belakang ini tipis, di depannya tebal. Ini lubang cupnya sudah saya bersihkan. Kita coba pasang tanpa menggunakan lem. AC. Ini jack yang ke panel sobat. Lubang soket di sininya sama saja ya. Ini yang ke AP, ini yang ke panel.
Kalau dilihat lubangnya itu mirip. Salon itu nyambung. Terus ini groundnya jangan ketinggalan. Yang mau beli tutut silahkan, cuman 2000 satu pasang, satu karung. Kita coba sobat, mudah-mudahan waspada kupingnya bisa nyala. Saya akan coba masukkan. Mudah-mudahan penyakitnya cuman playback saja. Oh, dan ini sekarang penyakitnya jadi begindang, jadi horizontal. Kita lanjut koprek lagi sobat. Oke, sobat, kita lanjut lagi ya. Karena tadi itunya horizontalnya tidak keluar semua. Horizontal pinggirnya itu tidak penuh. Kita cek ternyata di sini lilitannya ya, lilitan yang ini, lilitan OW-nya mungkin putus. Kita coba dulu sobat. Barangkali bisa diperbaiki ya, karena saya tidak membawa suku cadang dan ini benar-benar putus sobat. Saya cuma membawa mesin satu, ini ada cuman terlalu besar. Mungkin saya akan oprek yang ini dulu sobat, saya akan membongkar dulu. Oke sobat, sekarang di sini saya sudah bersihkan ini penutupnya ya, dan kita cek tuh masih putus. Setelah diperhatikan di sini ternyata ini nih ada karat. Nah, ini putus ya sobat. Kita akan renovasi ulang. Sebenarnya ini di jumper juga bisa, tapi horizontal nanti panas dan terlalu melebar ke samping. Di sini wah, pegatna nu jerona deh bikin. Sobat, saya kalau ini ya dibongkar saja karena ternyata kiri kanan juga udah putus ini. Nanti kita lilit lagi lah, asal-asalan saja ya. Sobat, ini saya sudah gulung-gulang ya. Ini kakinya yang satu malah copot lah, nggak usah, kita ininya aja, kabelnya aja langsung dimasukkan kembali. Karena kaki dudukannya itu copot sobat. Kita coba lagi masukkan, mudah-mudahan cuman itunya saja. Terus ini bagian kipet ke depan kita masukkan ke sini. Ini bagian AC. Sementara bagian gosing dan speaker kita belakangan. Kita coba lagi sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak ada lagi penyakitnya
Dan alhamdulillah sekarang TV-nya sudah nyala sobat. Oke sobat, mungkin sekian saja tutornya ya, biar tidak terlalu kepanjangan. Ini alhamdulillah TV-nya sudah nyala ya. Masalahnya tadi seperti itu saja. Terima kasih bagi sobat yang sudah menyaksikan. Terima kasih bagi sobat yang sudah mensubscribe saluran saya. Maaf bila ada salah kata ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam. Oke sobat, lanjut ke ini ya. Saya nanti akan coba membuat tutor ringan saja.